Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi wa ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimati ma'al lutfi wal afiyati wa salahil aqibati fid dunya wal akhirah. فاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة رقي شيخ أبي شجاع أحمد بن حسين بن أحمد الأشمياني نضيل درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu semua? Halaman berapa itu? 34. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyami. Adapun kitab tentang puasa. Kitabus Siyami, kitab tentang puasa atau bab menerangkan tentang puasa. Wasaraitu wujubis siyami arba'atu asya'. Kita fokus mempelajari tentang puasa karena kurang dari sekitar 17 atau 18 hari lagi kita akan berpuasa. Wasara itu wujubis siyami, adapun syarat-syarat wajibnya berpuasa. Wasara itu wujubis siyami, adapun syarat-syarat wajibnya berpuasa. Arba'atu asya'ah. Arba'atu artinya arba'atu asya'ah itu ada 4 perkara. Jadi syarat wajibnya puasa itu ada 4 hal atau 4 perkara. Ada berapa? 4 hal. Apa syaratnya? Yang pertama al-islamu, Islam. Wal bulugu, balik. Wal aqlu, berakal. Wal qudratu 'ala shaumi, dan mampu untuk berpuasa. Al-islamu, yang pertama Islam. Wal bulugu, balik. Wal aqlu, berakal. Wal qudratu 'ala shaumi, mampu untuk berpuasa. Jadi syarat orang dikatakan dia wajib berpuasa itu ada 4. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Orang non muslim dia nggak wajib untuk berpuasa. Kalau dia tetap berpuasa, dia hanya dapat kelaparannya saja. Jadi nggak wajib. Wajib itu hanya untuk orang Islam. Kemudian yang kedua, balik. Tahu balik? Batasannya laki-laki umur berapa? Umur 15. Atau yang kedua sudah ihtilam. Perempuan sudah. Kemudian kok ada orang atau anak sudah balik, syarat-syarat balik sudah ada. Dan umurnya sudah sempurna 15 tahun. Kemudian sudah ihtilam juga.
perempuan juga sudah haid juga, maka anak tersebut sudah diwajibkan untuk berpuasa. Wajib, nggak berpuasa dosa. Kemudian yang ketiga, wal aqlu dan berakal. Wal aqlu dan berakal. Orang gila nggak wajib berpuasa. Berakal, mampu membedakan yang benar, yang salah. Mana itu tembelek, mana itu coklat. Kalau anak kecil kan nggak tahu. Anak kecil, anak bayi, ada coklat gitu dipegang, dikira apa, ada tembelek, tahu tembelek? Nah, dikira coklat. Atau orang yang tidak berakal, orang gila, majnun. Wal qudratu 'ala shaumi, dan yang keempat syaratnya apa? Mampu berpuasa. Mampu berpuasa. Yang nggak mampu berarti nggak wajib. Contoh misalnya orang sakit, sakitnya sakit parah. Kalau dia berpuasa, takutnya lebih parah sakitnya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Mampu semuanya, badannya sehat. Kemudian wa faraidu wujubi shaumi arba'atu asya'. Ada yang bisa mengartikan? Wa faraidu wujubi shaumi. Anda bisa mengartikan? Apa artinya? Wa faraidu wujubi shaumi, adapun fardu. Tahu fardu? Faraidu wujubi shaumi, adapun fardu, wajibnya berpuasa. Arba'atu asya'a, itu ada empat perkara atau empat hal. Ini juga sama diartikan dengan rukunnya puasa. Apa itu an-niyatu? Yang pertama niat. Jelas, niat. Orang yang puasa tapi nggak diawali dengan niat dulu, maka tidak sah puasanya. Kapan niat dibacakan pada saat puasa? Ada dua hal. Puasa wajib malam hari. Puasa sunnah boleh siang hari. Boleh siang hari puasa sunnah. Karena ini babnya puasa umum, tidak Ramadan saja tapi puasa umum sunnah juga. Kalau puasa Ramadan wajib malam hari, wajib diinapkan di malam hari. Sholat tarawih, sholat isya, niat. Gimana niatnya puasa? Puasa Ramadan, nawaitu. Iya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardlillahi ta'ala. Diinapkan di malam hari. Tapi ingat, dalam hati juga harus niat. Kalian mengucap nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri, di hati juga niat, saya niat berpuasa. Karena tempatnya niat di dalam hati. Jadi bukan cuma ngomong saja, cuma ucap saja tapi di hatinya enggak niat, enggak sah puasanya. Jadi di hati juga harus niat, saya niat puasa Ramadan besok hari dan lain sebagainya. Paham ya niat ya? Kemudian wal imsaku, dan menahan anil akli dari makanan. Anil akli dari makanan. Wasurbi, dan minuman. Dan minum, wasyurbi dan minum, wal jima'i dan jima. Tahu jima? Tahu ya?
Jima itu bahasa fikihnya berhubungan antara suami dan istri. Bahasa fikihnya namanya jima. Wa ta'ammudil qai'i, dan menahan dari menyengaja muntah, sengaja muntah. Koi artinya itu muntah. Jadi yang sering we itu dari bahasa Arab. Koiun. Nah, sering dengar kan? Dikit-dikit we. Ternyata bahasa Arabnya koi. Jadi dari level koi, makanya sekarang banyak yang bilang we itu muntah. Tapi dari bahasa Arab ternyata. Wa ta'ammudil koi, dan menyengaja dari menahan dari menyengaja muntah. Yang kedua menahan dari makan, minum, jima, dan muntah. Atau kita juga kita mudahkan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa contohnya? Makan, minum, jima di siang hari batal. Wa ta'ammudil qaidan, menyengaja muntah, sengaja muntah, memasukkan sesuatu biar muntah batal, atau mencium bau apa biar kita muntah itu batal. Sengaja, muntahnya bikin sengaja. Cuman kalau kalian perjalanan naik bis mabuk terus muntah nggak disengaja, itu nggak batal. Yang batal itu kalau muntah kemudian ditelan lagi, nah itu batal. Muntah, nyiprat di bawah, lantai diambil lagi ditelan. Jadi rukunnya ada 4. Yang pertama, ini mah iya ada 4. Yang pertama apa? Niat, terus menahan dari makan dan minum, terus jima, dan menahan dari muntah. Menahan dari jima, menahan dari muntah. Walladzi yuftiru bihi as-shaimu. Walladzi yuftiru, dan yang membatalkan puasa, bihi sebab bihi sebab di sini mah sebabnya, kalau Ustaz artiin sebab alladzi nanti kalian bingung. Siapa as-shaimu? Orang yang berpuasa. Walladzi yuftiru, dan batal bihi sebabnya apa? As-shaimu, orang yang berpuasa. Asyratu asya'a, itu ada berapa? 10 perkara atau 10 hal. Yang membatalkan puasa itu adalah 10 perkara atau 10 hal. Yang pertama, mawasolah, sesuatu yang sampai, amdan, dengan sengaja, ilal jaufi, ke tenggorokan, awir roksi, atau kepala, wal huknatu, dan lubang, fi ahadis sabilaini, di salah satu 2 jalan. Berarti apa? Kubul dan dubur. Wal qai'u, dan muntah, amdan, secara sengaja.
Wal qai'u dan muntah amdan secara sengaja. Wal wat'u dan wat'i. Apa itu wat'i? Wat'i itu sama dengan jima. Kalau tadi pahamnya jima tadi ya. Wat'i itu sama dengan jima. Amdan dengan sengaja. Fil farji, pada farji. Wal inzal dan inzal an mubasyarati, dari kulit. Nanti Ustaz jelasin inzal itu apa. Wal haidu dan haid. Wan nifasu dan nifas. Wal jununu dan gila. Wal jununu dan gila. Wal murtadu dan murtad. Waridatu dan murtad. Jadi ada berapa yang membatalkan puasa? Ada 10. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Sesuatu yang sampai atau yang masuk ke tenggorokan dengan sengaja. Tahu tenggorokan? Kita masukin sesuatu ke tenggorokan kita, baik itu makanan atau sisa makanan, baik itu minuman, dengan sengaja. Di sini kalimatnya dengan sengaja. Berarti kalau nggak sengaja batal nggak? Enggak. Kamu biasa nggak puasa? Puasa sunnah nggak pernah. Tahu-tahu masuk tanggal 1 Ramadan, yang biasanya sarapan nggak sarapan. Lupa kalau itu bulan puasa, akhirnya sarapan. Masuk dah tuh 1 piring, pakai nambah lagi kan? Nambah minumnya es teh. Udah habis semua baru ingat. Oh iya, ini kan udah masuk puasa Ramadan, tapi udah habis, nggak batal. Nggak batal karena nggak sengaja, lupa. Yang repot itu baru mau masuk udah inget lah. Ya emang nggak batal juga. Cuman kan saya kenapa nggak habis 1 piring kan gitu. Nggak apa-apa, itu karunia Allah itu rahmat Allah itu. Kamu lupa terus makan 1 piring kenyang, itu rahmat Allah, kasih sayang Allah itu. Alhamdulillah. Jadi ada tambahan, tapi jangan lalu pura-pura lupa. Udah makan 1 piring, ingat, tanggung, pesen es teh, semangka, duren. Habis itu ingat, sengaja nggak boleh. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Makanya kalau kalian nanti lihat bapak ibu kalian pagi-pagi sarapan bulan puasa tanggal pertama, bisa kan lupa. Udah sarapan, diamin dulu biar kenyang dulu. Udah kenyang baru kasih tahu, Pak, Bu, puasa ini tanggal 1. Oh iya ya, saya lupa. Nggak apa-apa, kan lupa. Bisa dikasih tahu. Kasihan gitu. Yang repot itu ya tadi baru masuk belum ditelan udah inget lah dimuntahin, harus dimuntahin, nggak boleh sayang ditelan, nggak boleh. Baru masuk nih baru dikunyah belum ditelan, ingat ini kan puasa, terus ditelan batal, harus dimuntahin kecuali sudah ditelan. Nah terus ingat nggak apa-apa yang ditelan, udah yang dipiring digali. Paham ya? Sengaja, yang nggak sengaja nggak batal. Awir roksi atau bagian di kepala, apa itu maksudnya? Kayak hidung, masukin sesuatu di hidung. Ngapain kan gitu? Dengan masukin di mulut kan? Mau makan nasi tapi masukin di hidung. Gitu. Atau masukin selang misalnya,
Tapi tergantung kalau tujuannya berubah apa tidak batalkan. Tapi tujuannya kan nggak sengaja, kalau sakit kan, nggak ada cara lain. Cuman kalau orang sakit ya nggak puasa, ngapain puasa kan gitu. Masukin kelereng misalnya ke hidung atau apa, yang sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, nggak sengaja nggak apa-apa. Tahu ada sesuatu masuk ke hidung, nggak batal. Wa huknatu fi ahadis sabilaini, dan dua lubang dari dua jalan, baik depan atau belakang. Kalau keluar itu batal wudu, tapi kalau masuk batal puasa. Tadi kelereng masuk dari pantat misalnya masuk, atau misalnya kalian mandi di kali terus kentut kan gitu, kentut kan ngebuka dia, terus air masuk batal. Atau gatel, pantat gatel dikorek-korek sampai jarinya masuk ke dalam gitu, batal. Ya, jangan sering masuk ke dalam. Pokoknya memasukkan dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Contohnya apa? Naik sepeda, sendelnya copot. Tahu sendel? Ya, sendelnya copot. Lagi naik-naik mau dudukin, tembus tuh di pantatnya kan, masuk kan ke lubang pantatnya, nggak sengaja, nggak batal, nggak sengaja. Paham ya? Terus. Wal qai'u amdan. Apa tadi qai'u? Muntah dengan sengaja. Tadi udah jelasin. Muntah dengan sengaja. Nyium-nyium bauan, muntah. Atau lihat muka orang nih. Saya sering lihat mukanya tamak pasti muntah. Sengaja lihat mukanya tamak terus muntah, batal. Tujuannya apa? Biar muntah. Contoh. Jangan terus nanti bilang kalau rupanya masa muka saya bikin muntah, jangan. Cuma contoh sesuatu yang membuat muntah tapi sengaja. Tapi kalau nggak sengaja nggak muntah. Wal watu, dan wati atau jima sengaja, di farji sengaja. Tapi kalau nggak sengaja enggak. Ya tadi kayak contohnya makan gitu, bapak ibu kalian lupa kalau tanggal 1 itu udah mulai masuk, mereka wati dah tuh, tidak batal. Wal inzalu, dan inzal an mubasyarati, dengan kulit. Tahu inzal? Maaf, inzal itu kayak mengeluarkan air mani dengan kulit kita. Kalau bahasa itunya mah kayak semacam kayak onani, masturbasi gitu. Kalau bahasa fikihnya namanya inzal bahasa fikih. Wal haidu, dan haid batal, puasanya batal. Di siang bolong kalian haid, batal. Tapi ingat, kalau perempuan haid sholat itu nggak perlu diqodho, dapat diskon dari Allah sholat. Tapi kalau puasa wajib diqodho. Enaknya perempuan di situ. Perempuan itu haid sakit nggak? Sakit, tapi dikasih diskon. Apa diskonnya? Boleh nggak sholat? Nggak sholat. Makanya walaupun sakit-sakit ngelahirin, sakit haid, sakit nifas, tapi dapat diskon. Diskonnya apa? Nggak sholat. Tapi kalau puasa wajib diqodho. Malah nggak boleh puasa, kamu tetap puasa malah dosa. Wan nifasu, dan nifas. Apa itu nifas? Darah yang keluar setelah melahirkan. Wal jununu, dan gila. Nah ya,
waras dari sahur sampai jam 12 waras. Tahu-tahu stres gila, lupa. Ditanya nama kamu siapa? Nggak tahu, lupa. Tahu kan orang gila? Telanjang di jalanan, kotoran dimakan. Ini orang gila lah, tahu sendiri. Waridatu dan murtad. Apa itu murtad? Keluar dari Islam. Sahur sampai duhur Islam, tapi di atas jam 12 murtad. Saya keluar dari Islam, batal. Jam 1 masuk Islam lagi, puasa lagi, nggak bisa, udah batal. Walaupun 1 menit dia bilang saya murtad, udah batal. Nggak jadi muslim lagi, nggak bisa, tetap batal. Muslim lagi berarti besoknya lagi puasanya, puasa pas waktu itu, paham? Ini malam Kamis, awas gede jatuh. Malam Jumat, malam Sabtu, berarti sekitar malam Minggu nanti malam Nisfu Sa'ban. Yang perlu diperhatikan adalah rukunnya. Yang pertama niatnya. Niat itu jangan sampai lupa, dibaca tiap malam, habis sholat, habis tarawih. Pokoknya seingatnya. Kalau kalian lagi main nggak tarawih itu takutnya lupa, pas ingat baca nawaitu shaumabudin an ada fardhi syahri ramadan ya di sanati lillahi ta'ala. Dalam hati juga harus niat. Dibanyakin juga baca-baca Qur'annya. Tuh bulan puasa pahalanya berlipat ganda, ibadah-ibadahnya ditambah. Yang biasanya sholat 5 waktu, sholatnya ditambah jadi 10 waktu. Duhur, sebelum duhur duha, sebelum masuk masjid masuk masjid, sebelum sholat tahiyatul masjid dulu, malamnya tahajud. Pokoknya ditambah beberapa waktu, nggak cuma 5 waktu doang, beberapa waktu, banyak banget ya. Malamnya ikut tarawih, nanti bangun tidur sebelum sahur tahajud dulu, pagi sebelum berangkat sekolah duha dulu, Qur'annya dibaca sebanyak-banyaknya, kalau bisa hatam. Mumpung bulan puasa, apalagi kalian sudah pada balik, dapat pahala berkali lipat, jangan sampai batal. Wa yustahabbu, ya benar lagi, sedikit lagi. Wa yustahabbu fi shaumi salasatu asya. Wa yustahabbu, dan disunnahkan fi shaumi, saat berpuasa, salah satu asya, 3 perkara. Yang pertama ta'jilul fitri, mempercepat berbuka. Mempercepat berbuka itu bukan berarti duhur sudah buka, asar sudah buka, bukan. Maksudnya apa? Pas udah mulai azan, Allahu Akbar, langsung buka. Jangan dinanti-nanti. Buka itu yang penting batal. Jangan dikatakan buka harus makan ini, makan itu, minum ini, minum itu, bukan. Yang penting batal. Ada mau minum dulu atau kurma dulu ya, sunnahnya kurma dulu. Habis itu mau sholat dulu kayak nggak apa-apa. Biasanya kan puasa ini berkah, gorengan ada, segala macam gorengan ada, minum ada, apa aja ada, es buah, es teh, apalagi es kelapa, es kopior,
macam-macam, gorengannya juga banyak, ada tempe, ada bakwan, ada tahu. Berkahnya bulan puasa ya. Coba kalau nggak bulan puasa, susah nyari, ya. Susah. Cuma bulan puasa, biji salak itu bisa dimakan. Ya. Enggak. Iya. Coba kamu cari salak, buah salak tahu, bijinya makan, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau bulan puasa, biji salak bisa dimakan. Bingung. Lo nggak pernah makan kolak biji salak ini? Kayak cendil itu ya, baru nyoba paham Allah. Tahu kan? Yang kinyul-kinyul namanya biji salak, bukan isinya kayak biji salak, bukan. Berkahnya bulan puasa itu apa aja ada. Nggak pernah makan semangka, makan semangka. Lontong, mau lontong. Bisa ambil ini, ambil itu, bahkan lupa makan nasi. Ya. Ustaz sering waktu buka puasa jarang makan nasi. Lontong goreng di musola, lontong gorengan apa dimakan. Sholat isya, taraweh, belum makan nasi, ketanggung. Sahur sekalian, udah kenyang masa perut. Nah, berkahnya di situ. Ingat, disunnahkan. Apa itu sunnah? Kalau dikerjakan dapat pahala. Sudah berbuka itu dapat pahala. Disunnahkan mempercepat juga pahala double. Jadi kalau azan langsung mau itu minum, mau itu makan kurma, yang penting langsung sholat. Jangan dinanti-nanti, jangan makan ini makan itu, akhirnya nanti kenyang, sholatnya males karena kekenyangan. Akhirnya jam 7 kurang sedikit baru sholat maghrib. Jangan, batalin dulu baru sholat. Ya palinglah 1-2 gorengan nggak apa-apa. Terus watakhirus sahuri, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur sekitar mungkin 3:30. Mengakhirkan sahur itu sunnah. Kalau kalian sahurnya lebih cepat, jam 12 sudah sahur, enggak dapat sunnah itu, malah lapar lagi besoknya kan. Iya, kalian mengakhirkan itu dapat pahala sunnah 3:30. Mengakhirkan bukan berarti mepet imsak, al-imsak sahur bukan. Takutnya nanti pas azan masih ada tulang ayam di mulut, repot. Mengakhirkan itu ya waktu akhir 3:30, jam 4. Subuh kan 4:30 kan? Tuh, mengakhirkan, diakhir-akhirkan dapat pahala. Bahkan dapat barokah. Fa inna tasahur barokah. Fa inna tasahur barokah. Sungguhnya sahur itu terdapat barokah. Kemudian watarkul hujri minal kalami, meninggalkan perkataan yang kasar. Watarkul hujri, dan meninggalkan sesuatu yang kasar, minal kalami, dari ucapan, atau meninggalkan perkataan yang kasar. Tahu kan perkataan kasar? Buang sapu. Nggak boleh berbuat. Bukannya nggak boleh, makruh, mengurangi pahala kalian. Segala binatang disebut kucing, ya bangke. Udah orang mati dipanggil bangke. Iya bangke. Udah tahu masih bisa gerak ya, masih bisa gerak, masih jalan, apa dipanggil bangke? Kan lucu. Ucapan-ucapan kayak gibah. Tahu gibah? Hah? Gibah itu ngomongin orang walaupun itu benar. Deswanti misalnya maling, benar-benar maling, benar-benar mencuri, digibahin. Deswanti begini begitu, itu gibah namanya. Tapi yang fitnah, Deswanti nggak maling, tapi diomongin ini Deswanti begini, dia maling begini begitu, itu fitnah. Fitnah nggak boleh, gibah juga nggak, walaupun itu benar.
Paham ya? Perkataan kotor yang lainnya, ghibah, fitnah, ngerumpi. Anak laki-laki biasanya dikit-dikit ngomongin temennya asal. Anjing, gitu. Udah tahu manusia dipanggil anjing. Yang goblok siapa? Yang manggil ya. Pernah nggak begitu? Sering, Tirta mah sering. Ya, ketemu sama teman, anjing sini dulu. Udah tahu orang dipanggil anjing. Yang goblok siapa? Hah? Yang manggil bukan? Ya. Iya, yang manggil. Udah tahu manusia. Apa dipanggil manusia aja? Manusia sini lu. Udah tahu manusia dipanggil manusia lagi. Dipanggil nama aja kenapa kan? Ya, meninggalkan perkataan kotor atau perkataan kasar. Jadi yang disunahkan itu yang pertama mempercepat berbuka. Yang kedua mengakhirkan sahur. Yang ketiga meninggalkan perkataan kasar atau kotor. Kalian nggak ngomong kasar itu berpahala. Nggak ngomong kasar itu berpahala. Pengen ngomong nggak jadi dapat pahala. Pengen ngomong anjing gitu nggak jadi dapat pahala. Ninggalin perkataan begitu dapat pahala. Gibah, ngomongin orang nggak jadi dapat pahala. Ya, manfaatkan bulan puasa Ramadan ya. Tadarusnya dibanyakin Qur'annya, tadarus. Puasa yang jangan sampai batal, sholat sunnahnya, sodakohnya yang biasa berangkat sekolah bawa 10.000, sisain 2.000 buat sodakoh mumpung di bulan puasa. Belajar sodakoh, sekolah bawa jajan berapa sekolah? 10.000, sisain 2.000 buat sodakoh. Ke masjid ke An-Nur, berangkat tarawih masukin belum. Barangkali dengan sodakoh yang belajar dari sekarang, nanti waktu dewasa, waktu tua, tahu-tahu Allah kasih balasan. Apa balasannya sodakoh? 1 sodakoh dibalas 10. Ini normal. Kamu sodakoh 1.000 dapat balasan 10.000 dari Allah. Kapan itu? Wallahu a'lam. 2.000 dapat kali 10 20.000. Kapan itu balasannya? Wallahu a'lam. Kapan? Kalau mau hitungan 2.000 terus sodakoh. Barangkali nanti suatu saat kita dewasa, kita tua, dibalasnya di situ. Jadi pengusaha sukses. Kaya nggak pengusaha sukses? Kaya. Gara-gara apa? Sedekah di waktu kecil. Dibalasnya kapan? Waktu dewasa. Di pedagang atau pengusaha atau tukang jualan cilok terkaya. Gitu. Barangkali kan nggak tahu kan, balasnya nanti. Ya, latihan sedekah belum puasa. Diawali dengan bulan Sa'ban dah, jangan bulan Sa'ban. Biar bulan puasa nanti ringan. Nggak pernah kan begitu? Mas sedekah diserahin aja tuh bapak sama ibu ya. Nah, tarawih mereka yang bisikan celengan kalian coba. Ya, belajar sedekah. Bawa jajan 10.000 ke sekolah, kurangin 1.000 kayak 2.000 kayak. Yang penting istiqomah. Bisa kan? Bisa. Sisain. Taruh kemana? Ke musola, masukin. Syukur-syukur dibalas sekarang ini. Tahu-tahu orang tua kalian dapat rezeki berkat anaknya kan gitu. Kapan dapat rezekinya? Pertengahan bulan Ramadan. Apa itu? THR. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.